Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ika Aulia. Saya berasal dari Sidoarjo. Sahabat muslim, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang bagaimana sejarah awal mula puasa di bulan Ramadan. Jadi sejarah awal mula puasa di bulan Ramadan ini berawal dari saat Nabi hijrah ke Yastrib, di mana pada saat ini Yastrib kita kenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Yastrib ini sebenarnya adalah nama dari salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang ke-6. Ada yang mengatakan yang ke-8, di mana pada saat itu kaum Nabi Nuh alaihissalam yang tidak beriman kepada Allah dilanda musibah berupa hujan yang sangat lebat yang membuat banjir bah yang sangat dahsyat. Kemudian kaum Nabi Nuh yang beriman kepada Allah SWT beserta anak cucunya masuk ke dalam sebuah kapal yang sebelumnya sudah dibuatnya. Kemudian pada saat itu setelah hujan mulai reda dan banjir pun mulai surut, anak cucu dan juga kaum Nabi Nuh yang beriman kepada Allah ini pun turun dari kapal. Saat turun dari kapal, mereka pun mulai berpencar dan membentuk komunitas-komunitas dan juga suku-suku. Komunitas dalam bahasa Arab disebut dengan syu'uban, sedangkan suku dalam bahasa Arab disebut dengan qabail. Di sini dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, surah yang ke-49. Dijelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Jadi, hai manusia, kami menciptakan kalian itu dua jenis. Jadi manusia itu hanya diciptakan dua jenis saja. Kalau tidak min dzakarin yakni laki-laki, maka unsa yakni perempuan. Dan kemudian kami tetapkan kalian itu hidup berkomunitas dan juga bersuku-suku, qabail. Bahkan sampai di Asia pun juga masih ada suku-sukunya. Dan dari suku-suku yang berpencar itu tadi ada yang disebut dengan Yastrib. Yastrib ini pun tinggal di Madinah dan kemudian membentuk komunitas-komunitas sehingga melahirkan anak dan juga cucu. Kemudian Nabi pun hijrah ke Madinah pada usia yang ke-53 tahun. Jadi Nabi SAW menerima wahyu di usia 40 tahun. Kemudian 13 tahunnya memberikan risalah di Mekah, baru di usia ke-53 tahun hijrah di kota Madinah. Pada saat ini di kota Yastrib, keadaan masih sangat miskin, kekurangan bahan pangan dan juga dikuasai oleh bangsa Romawi dan juga Persia di sampingnya. Kemudian kurangnya peradaban. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada Nabi SAW untuk menuntaskan semua masalah yang ada di kota Yastrib ini dalam hanya waktu 5 tahun saja. Kemudian pada saat waktu 5 tahun itu kota Yastrib mulai ada perkembangan, mulai ada peradaban dan juga kemiskinan mulai tertuntaskan semua. Sehingga muncul suasana yang nyaman dan juga aman di kota tersebut. Akhirnya kota ini pun disebut dengan Madinah. Jadi Madinah itu artinya adalah suasana yang tenang dan nyaman. Kemudian Al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu artinya adalah cahaya kebaikan yang terpancar dari satu tempat. Karena suasana sudah mulai tenang dan nyaman, mulailah muncul cahaya-cahaya kebaikan dari kota tersebut. Kemudian pada tahun pertama Nabi hijrah di kota Madinah ini, pada saat itu Nabi mulai mempersaudarakan antara kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Kemudian Nabi mulai membangun masjid, dan pada tahun keduanya di bulan Sya'ban, tepatnya di hari Senin, wahyu turun berupa surah Al-Baqarah ayat 183, di mana ayat ini sangat familiar dan juga viral kita dengar pada saat bulan suci Ramadan tiba. Akan tetapi, sebelum wahyu ini turun, ada dua peristiwa yang terjadi, yakni pada saat Nabi hijrah di Madinah. Pada saat itu, Nabi beserta sahabat-sahabatnya ini dipolok-polokkan oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena pada saat itu, Nabi dan juga sahabatnya sedang sholat. Dan karena perintah sholat memang sudah turun sebelumnya, sudah turun sebelum Nabi hijrah. Pada saat itu di peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian pada saat itu belum ada perintah untuk menghadap kiblat ke arah Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Jadi pada saat itu belum turun perintah untuk sholat menghadap ke arah Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Pada saat itu Nabi SAW beserta sahabat-sahabatnya sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis yang ada di Palestina, di mana orang-orang Yahudi itu pun beribadah menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina.
karena mereka membanggakan istana Sulaiman yang pernah dibangun di area tersebut. Kemudian kata orang Yahudi, lihat Muhammad, agamanya meniru agama kita, sholatnya kiblatnya menghadapnya seperti kita. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad SAW pun berdoa meminta kepada Allah, ya Allah bagaimana ini? Meminta dan meminta. Nabi saja yang sudah bergelar Nabi, yang surganya sudah dijanjikan, itu pun doa tidak langsung dikabulkan. Ada selang beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun baru dikabulkan. Singkat cerita, setelah beberapa tahun baru dikabulkan. Di mana Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144 pun turun. Di mana pada saat itu dikatakan bahwa artinya yaitu, Hai Muhammad, kami sering perhatikan kamu menengadahkan wajahmu ke langit. Jadi kata-katanya adalah sering, dimana tidak hanya sekali dua kali Nabi meminta, tapi berkali-kali. Kemudian singkat cerita baru saat itu kiblatnya umat Islam hingga saat ini dipindahkan ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Kemudian kejadian yang kedua adalah saat berpuasa. Ternyata orang Yahudi itu juga berpuasa. Kemudian pada saat itu Nabi SAW juga pun sedang berpuasa, di mana puasa itu adalah puasa Asyura, di mana puasa Asyura itu adalah puasa sebagai tanda syukur. Sebagai tanda syukur, pada saat itu Nabi Musa AS dikeluarkan dari penjaranya Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi Allah memberikan risalah untuk bersyukur kepadanya dengan menunaikan puasa Asyura tersebut. Akan tetapi, puasa yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini bukanlah puasa yang biasa, karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Di dalamnya terdapat ampunan-ampunan dari Allah dan juga terdapat rahmat. Dan lebih hebatnya lagi, pada saat kita mengerjakan amal soleh, amal kebaikan pada bulan ini, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah sekali. Kemudian sahabat muslim, perintah ini turun pada bulan Sya'ban. Akan tetapi mengapa ditunaikannya sebulan ke depan, yaitu di bulan Ramadan? Biasanya ketika perintah atau wahyu turun dari Allah SWT langsung ditunaikan pada saat itu juga. Tapi untuk puasa Ramadan ini kenapa ada jeda? Jadi jeda ini adalah Allah memberikan kesempatan kepada Nabi SAW untuk memberikan tuntunan dan juga aturan-aturan bagaimana cara mempraktekannya kepada umat-umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan nanti, bagaimana tarawihnya, aturan-aturannya dan sebagainya, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan juga menjadi barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila saya ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.